Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Pickle benar-benar menunjukkan reaksi amarahnya, dan tanda luka yang sebelumnya nggak terlihat pun kini muncul. Bucky dan yang lain ternyata juga baru menyadarinya. Mereka menyimpulkan itu adalah luka akibat bertarung dengan salah satu makhluk terkuat di zamannya, yaitu T-Rex. Mereka pun bertepuk tangan sebagai bentuk penghargaan. 導かれる答えはおのずと限られる。ピクートは T-Rex の顎から生還した男だったのです。結論に至った我々3名は Pergeseran beberapa sendi di tubuhnya membuatnya beralih ke mode pertempuran yang makin kelihatan beringas dan buas. Namun Bucky justru berterima kasih. Dia menganggap ini sebagai tanda persahabatan. Melihat perbedaan ini, Retsu menyimpulkan jika manusia modern terus berkembang menciptakan senjata-senjata dan meninggalkan karakteristik lama, sementara Pickle makin berkembang dalam mengeksploitasi kekuatan dari dalam diri. Dan tiba-tiba, meski terkena pukulan penuh Pickle, namun Bucky tak terhempas sama sekali. Hal itu disebabkan karena Bucky mengeluarkan tenaga yang sama dengan Pickle, namun dengan kecepatan dan sudut yang lebih tajam, dan itulah yang disebut evolusi bela diri. Meski kalah telak dari segala aspek, namun Bucky percaya jika teknik yang selama ini telah dipelajarinya mampu untuk mengimbangi bahkan mengalahkan Pickle nantinya. Namun Bucky baru menyadari bahwa Pickle pun juga sama, dia ditempa oleh lawan-lawan yang luar biasa. Sebenarnya Bucky masih ragu melawan Pickle yang sempurna, tapi akhirnya dia mengikuti apa kata hati dan nalurinya. Bucky dengan sabar memanfaatkan kemampuan mutlaknya dalam hal serangan balik cepat dan tepat sasaran. Maka nggak heran jika kini Pickle tersudut oleh teknik dari Bucky. Dia sampai nggak percaya jika dia yang dulunya adalah penguasa, kini harus susah payah melawan bocah remaja yang punya kekuatan gila ini. Meski dia berlari dengan teknik tinggi, namun nyatanya Bucky masih bisa mengejar. Hingga kebiasaan buruknya kembali muncul. Meski unggul teknik, dia penasaran ingin menjajal adu kekuatan dan stamina. Tentu aja, kecerobohannya berakibat fatal baginya. Bucky kini ditangani tim medis, sementara Pickle masih berdiam diri. Tak ada yang berani mendekati. Dalam situasi ini, Retsu menyatakan jika Pickle telah memenangkan pertarungan. Hanayama punya pendapat berbeda. Dia menyatakan Bucky-lah yang menang kali ini. Pickle segera bangkit dan berlalu pergi, menandakan nggak ada luka serius di tubuhnya. Di atas gedung ini, rupanya tempat terbaik baginya menenangkan hati. Bucky pun menyusulnya dan mereka berdua menikmati pemandangan bersama. Scene kemudian berpindah ke wilayah Washington DC. Di sebuah hotel, Yujiro Hanma nampak bosan menunggu basa-basi seseorang. Dia adalah Presiden Amerika Barack Obama. Berjanji setia dengan perjanjian kerjasama ini, rupanya dia punya maksud terselubung, yaitu ingin membuktikan jika batu bara ini dapat berubah menjadi berlian dengan kekuatan 100.000 atmosfer. Dengan segera, Yujiro memberi pertunjukan padanya. Lanjut ke pertemuan Profesor Paine dengan seseorang, mereka meminta agar Pickle yang merupakan korban keingintahuan manusia dikembalikan ke kondisi semula.
Namun profesor nggak setuju, karena itu sama aja melimpahkan masalah baru di masa depan nantinya. Stridham setuju. Dia menambahkan, jika mereka harus bertanggung jawab atas situasi Pickle sekarang. Kemudian dia dicecar dengan tuduhan memaksa Pickle bertarung. Namun dia mengelak dengan alasan menepati janjinya pada Pickle. Hingga kasus ini dibawa ke ranah PBB. Dengan hasil voting menunjukkan jika umat manusia menginginkan Pickle dikembalikan ke tempat asalnya. Di perjalanan, Profesor Payne dan Stridham dikejutkan dengan kehadiran Pickle yang ternyata ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasihnya untuk Stridham dan lanjut menghilang entah kemana. Di rumah sakit, Bucky nampak menjalani pemeriksaan oleh Dr. Kureha. Melihat riwayat dan kerusakan di tubuh Bucky, sebenarnya pemeriksaan ini sudah terlambat dijalani. Kesimpulannya nggak ada masalah serius di tubuhnya jika nantinya Bucky nggak dihubungi lagi. Setelahnya, sambil marah-marah dia memintakan Jiromogi, ahli saraf, untuk memberikan pendapatnya terkait kerutan yang membentuk wajah iblis pada otak Bucky. Kureha mempertanyakan apakah kepribadian seseorang mempengaruhi struktur bentuk otak. Sambil terus takjub, Mogi menjelaskan bahwa udah jelas kalau pemilik otak ini layaknya iblis. Oreda. 来てくれすぐクレちゃんよモギこっちへ来いこんなことってこれ脳あまりに悪魔的というか Lanjut ke sebuah taman, segerombolan tikus tampak kabur entah kenapa. Namun yang pasti, Bucky melewati jalan yang sama setelahnya. Di kamarnya, Kozue kini terngiang-ngiang wajah tampan Ali Junior. Dia kembali teringat masa di mana Ali yang terlihat optimis akan masa depan indah harus kandas dan menangis sejadi-jadinya. Setelahnya dia berterima kasih pada Kozue dan menanyakan alasannya. Kozue berkata itu karena cinta. Namun bukan cinta yang berdasarkan asmara. Malang nasibnya, kalah bertarung dan patah hati karena asmara. Berlalu pergi sambil berharap bisa melupakan semuanya. Keesokan hari, nggak sengaja Kozue berangkat sekolah bareng Bucky. Mereka pun terlihat akrab bercanda layaknya pasangan romantis pada umumnya. Setelahnya, Bucky nampak dipala oleh abang-abang jago preman gang. Hingga akhirnya, aura Bucky aja mampu membuat mereka pucat pasi. Kuriagawa pun mengingatkan Bucky dan menyuruh preman-preman itu untuk pergi. Pertemuan berlanjut ke warung kopi. Kuria mengingatkan bahwa sebentar lagi pertarungan terdahsyat di bumi antara anak dan bapak akan berlangsung. Inilah waktu balas dendam untuk ibunya. Namun Bucky, setelah 5 tahun berlalu, masih aja nggak mengerti. Sebenarnya dia benci terhadap ayahnya sendiri. Dan pantaskah ayahnya menerima balas dendam ini? Karena menurutnya ibunya bukanlah orang biasa. Dia mengisahkan di mana Emi Akezawa yang menikahi salah seorang putra orang terkaya di dunia sebelum dia bertemu dengan orang terkuat di dunia, Yujiro Hanma. Karena hasrat kekejaman dan menyaksikan kekerasan amat besar baginya, akhirnya Yujiro Hanma memaksa menaburkan benih padanya dan lahirlah Bucky Hanma. Hingga dia memenuhi semua kebutuhan yang Bucky perlukan. Dia ingin Bucky menjadi petarung elit. Rupanya itu adalah kemauan pria yang dicintainya Yujiro Hanma. Hingga rela menjadikan Bucky sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tapi yang sebenarnya diinginkan Yujiro adalah Bucky yang kuat dan mau melawannya. Dia mengancam putus hubungan jikalau duel nanti Bucky nggak memuaskan. Dia pun melampiaskan kemarahan pada Bucky sebelum kata cinta menyadarkannya. Antara sadar dan enggak, dia menyaksikan ibunya untuk terakhir kalinya. Dia menyimpulkan bahwa impian ibunya sebagai perempuan pasti telah tercapai. Kuria mengingatkan bahwa hidup yang Bucky impikan belum tercapai sepenuhnya. Namun menurutnya, pertaruhan nyawa ibunya yang dulu menyelamatkannya, sambil terisak tangis dia berucap bahwa kata-kata ibunya lah yang menjadikannya kuat. Hingga dia berhasil mengontrol emosi dan berkesimpulan jika semua ini dia lakukan untuk membalas kebaikan ibunya, bukan demi balas dendam terhadap ayahnya. 母さん、もし俺があいつを倒したなら俺のこと愛してくれますか？夢とうつつの最中のあれは天使の言葉だ。私
我が身と引き換えに俺を救おうとしたあの言葉と残りの人生強くいられた。それは母の優しさへの答え。 Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.